Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku, Yuliana Sekar Putri, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Di video kali ini, aku bakal bawain presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam. Judul video kali ini adalah Peradaban Klasik Nabi Adam dan Peradaban Nabi-Nabi setelahnya. Ngomongin soal peradaban manusia, teman-teman pasti nggak asing nih sama yang namanya peradaban manusia. Tapi teman-teman tahu nggak sih siapa yang nyiptain peradaban manusia pertama kali di muka bumi ini? Jadi di video ini aku bakal jelasin tentang asal-muasal peradaban pertama manusia dan peradaban-peradaban selanjutnya yang mengubah dunia. Jadi untuk teman-teman, tolong jangan skip video ini dan tonton video ini sampai akhir, oke? Subtema yang pertama adalah percik-percik peradaban klasik Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khailun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa, jenis manusia lain yang berjenis kelamin perempuan, sebagai teman Adam. Keduanya diciptakan sebagai pasangan selama di surga. Namun, karena ulah mereka berdua, karena memakan buah khuldi, keduanya diturunkan ke bumi sebagai hukuman atas keduanya. Menurut Imam Ibnu Abbas, Nabi Adam dan Hawa berada di surga selama setengah hari saja, menurut hitungan akhirat. Jika menurut hitungan dunia, kira-kira 500 tahun lamanya. Bisa dilihat itu di pinggir bawah ada gambar. Nah, gambar itu adalah ilustrasi ketika Nabi Adam dan Hawa mengambil buah khuldi langsung dari pohonnya. Kebetulan di tengah-tengah pohon itu ada iblis. Bisa dikatakan bahwa iblis itu yang merayu Hawa untuk mengambil buah khuldi tersebut. Adam dan Hawa dipisahkan selama diturunkan ke bumi. Ibnu Abbas dalam riwayatnya mengatakan jika Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa di Jeddah. Allah kemudian memerintahkan Adam untuk pergi ke tanah Arab, seperti disebutkan di dalam kitab Ar-Rais Al-Majlis karya As-Sa'alabi dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, aku memiliki tanah haram terhormat yang berhadapan pada singgasanaku Arsy. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut, sebagaimana halnya para malaikat. Di sanalah aku memperkenankan doamu. Dengan bimbingan malaikat, Adam pun memulai perjalanannya. Malaikat juga membimbingnya untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan tersebut, disebutkan akan menjadi peradaban manusia yang besar nantinya. Adam dan Hawa bertemu kembali di Musdalifah atau mendekat, lalu mengetahui dan saling mengenal di Arafah. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah berpisah puluhan tahun ini dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Adam kemudian mengajak Hawa kembali ke daerah India untuk hidup dan berketurunan di sana. Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa setelah pertemuan mereka kembali, Hawa melahirkan 20 orang anak. 24 diantaranya lahir berpasangan laki-laki dan perempuan, sedangkan 1 orang anak tidak.
Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam adalah Abdullah, Kain, Kabil, Ashud, Habil, Syed, Ayat, Balak, At-Hati, Laubah, Darabi, Hadad, Yakus, Sandal, Barok, Wat, Suah, Yakut, Yaud, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya, kecuali Iklimah, Labuda, dan Hazura saja. Anak-anak Adam dan Hawa kemudian tumbuh besar, berkeluarga, hingga akhirnya cucunya tersebar di seluruh penjuru bumi. Maka seperti inilah peradaban manusia di bumi dimulai. Maka bisa dikatakan bahwa kita masuk dalam garis keturunan Nabi Adam alaihissalam. Subtema selanjutnya yang akan kita bahas adalah peradaban di Irak, Syam, dan Mesir kuno. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasan peradaban di Irak, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan negara Irak. Irak atau Mesopotamia. Irak adalah sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat timur, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Qusr di Teluk Persia. Sekarang kita masuk ke penjelasan peradaban di Mesopotamia atau Irak. Peradaban manusia di Mesopotamia. Irak dikenal sebagai Mesopotamia. Mesopotamia adalah nama lain dari Irak, nama lama dari Irak. Mesopotamia mencangkup banyak sekali bangsa pada saat itu. Mesopotamia sendiri memiliki arti di antara dua sungai dalam bahasa Yunani. Tanah ini menjadi tempat kelahiran peradaban pertama dunia yang dikenal, yaitu budaya Sumeria. Diikuti dengan budaya Akkadia, Babilonia, dan Asyur yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5000 sebelum Masehi. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan-tulisan tertua dan sebagian dari ilmu pengetahuan, matematika, hukum, dan filsafat yang pertama di dunia. Peradaban Mesopotamia merupakan bagian dari sejarah Asia Barat. Mesopotamia terletak di daerah subur, yakni di antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Daerah Mesopotamia yang subur mendukung kemunculan dan perkembangan peradaban suatu bangsa, sehingga mendorong berbagai bangsa untuk menduduki daerah Mesopotamia. Bangsa-bangsa yang menduduki Mesopotamia hidup dengan cara bertani, bercocok tanam, dan berdagang. Selain itu, raja pertama atau pemimpin kerajaan paling awal di dunia adalah Sargon Agung yang memerintah di daerah Mesopotamia. Menurut catatan biografi, sekitar tahun 2334 sampai 227 sebelum Masehi, ia raja pertama yang memerintah sebuah peradaban yang disebut Kekaisaran Akkadia, yang sebagian besar terdiri dari Mesopotamia kuno. Ia telah menaklukkan seluruh Sumeria atau Mesopotamia Selatan, serta sebagian Suriah, Anatolia atau Turki, dan Elam atau Iran Barat. Hal ini juga menjadi alasan kenapa Mesopotamia menjadi peradaban baru yang paling maju di antara peradaban-peradaban yang ada pada zaman itu. Mesopotamia mengalami 6 macam peradaban. Peradaban yang pertama adalah peradaban Sumeria. Sumeria merupakan sebuah peradaban kuno di Mesopotamia Selatan pada masa kini di selatan Irak selama masa Kalkotik dan abad perunggu awal. Bangsa Sumeria dianggap sebagai peradaban tinggi dunia karena mereka berhasil menciptakan salah satu sistem penulisan tertua. Pada 3200 sebelum Masehi, mereka telah berkomunikasi melalui lempengan tanah liat yang ditulisi pahatan gambar yang melambangkan kata. Yang kedua adalah peradaban Akkadia. Disebut juga Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran yang berpusat di kota Akkad dan wilayah sekitarnya di Mesopotamia Tengah. Kota Akkadia terletak di tepi barat Sungai Efrat. Setelah kekuasaan Sumeria diambil alih oleh Kekaisaran Akkadia, bangsa Akkadia lebih memilih untuk membangun kebudayaan baru di Mesopotamia dengan menggabungkan kebudayaan yang sudah ada dengan kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Akkadia yang berasal dari peradaban bangsa Semit.
Bangsa Akkadia berpendapat bahwa akulturasi kebudayaan adalah langkah yang tepat untuk membangun Mesopotamia baru di bawah kekuasaan bangsa Akkadia. Gabungan kedua kebudayaan tersebut dikenal dengan kebudayaan Sumer Akkad. Jika sebelumnya pada masa kekuasaan bangsa Sumeria, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sumer yang menggunakan huruf baku, bangsa Akkadia memilih menggunakan bahasa Semit sebagai bahasa baru pada wilayah tersebut. Yang ketiga adalah peradaban Ayalamiyah. Yang keempat adalah peradaban Babilonia, atau bisa disebut dengan Kekaisaran Babilonia, adalah negara dan daerah kebudayaan berupa penutur bahasa Akkadia yang berlokasi di tengah kawasan selatan Mesopotamia. Bangunan pertama yang membuat nama Babilonia dikenal dunia adalah Gerbang Ijhar, yang tujuannya memang untuk menyambut para pendatang dari luar kota atau mancanegara. Yang kelima adalah peradaban Asyuriyah, dan yang terakhir adalah peradaban Kaldania. Setelah selama beratus-ratus tahun memimpin, peradaban Mesopotamia mengalami keruntuhan. Beberapa penyebab runtuhnya peradaban Mesopotamia adalah banyaknya suku bangsa yang berada di Mesopotamia membuat mereka saling berebut kekuasaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan suku-suku bangsa yang bergantian berkuasa di wilayah tersebut, seperti bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyria, serta perang yang sering terjadi di antara mereka. Yang kedua adalah sistem irigasi yang digunakan di Mesopotamia yang menyebabkan erosi tanah pada lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah ditaklukkan oleh bangsa Persia karena letaknya yang strategis dan diapit oleh dua sungai. Allah mengutus beberapa nabi dan rasul di peradaban yang maju itu. Beberapa nabi yang diutus ke daerah Mesopotamia atau Irak untuk berdakwah dan menyebarkan Islam, yakni Nabi Idris alaihissalam, yakni nabi dan rasul yang pertama diturunkan untuk berdakwah di Babilonia, Irak kuno, dan Memphis atau sekarang Mesir. Berdakwah kepada keturunan Qabil agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Nabi Nuh, nabi yang berdakwah selama 950 tahun kepada kaum Armenia, hanya mendapatkan 80 pengikut. Para pengikutnya adalah anak-anak yatim, budak, janda, tukang, dan para pekerja kasar. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim, diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Kaldan serta Namrud, raja yang angkuh dan mengaku Tuhan. Dan yang terakhir ada Nabi Yunus, diturunkan di daerah Ninawah, Irak, berdakwah untuk kaum Assyria yang berada di Irak Utara. Masuk ke pembahasan peradaban selanjutnya, yakni peradaban Syam. Syam atau negeri Syam terkadang disebut sebagai Suriah Raya, Suriah Palestina, atau Levan, adalah sebuah daerah yang terletak di timur laut Mediterania, barat sungai Efrat, utara Gunung Arab, dan sebelah selatan pegunungan Taurus. Negeri Syam merupakan tempat dari agama-agama yaitu Yudaisme, Nasrani, dan Islam. Menurut umat Muslim, negeri Syam dianggap sebagai negeri kebaikan. Kalau tidak salah, negeri Syam ini adalah negeri yang diberi berkah hingga akhir zaman. Syam atau Bilad Asyam, demikian nama negeri yang ramai menjadi perdagangan Arab tersebut. Suriah merupakan salah satu bagian dari negeri Syam, selain Lebanon, Palestina, dan Yordania. Nama Syam sendiri disebut-sebut mengacu pada salah satu nama putra Nuh yang selamat dari musibah banjir, Sam. Banyak nabi lahir di negeri ini. Dari Syam pula lahir bangsa Semit yang melahirkan agama Ibrahimiyah, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tak seperti negeri Arab lain yang dikelilingi gurun pasir, tanah Syam jauh lebih subur dan banyak meninggalkan peradaban manusia. Difokuskan pada Suriah, Suriah menjadi negara penting dalam perkembangan Islam. Suriah merupakan negeri pertama yang dibuka kaum muslimin, juga menjadi negeri pertama yang menerima Islam di luar halaman Saudi. Selain itu, Suriah menjadi pusat pemerintahan Islam setelah Madinah. Suriah dikenal pula sebagai sang juru damai. Pembukaan Islam di Suriah terjadi di sekitar 630-an Masehi. Namun sebenarnya Rasulullah sudah beberapa kali berkunjung ke Suriah. Bahkan sebelum diangkat Allah sebagai seorang Rasul, Suriah merupakan negeri perdagangan yang kerap kali dikunjungi para pedagang Arab, termasuk Rasulullah.
Seperti halnya Mesopotamia, Syam juga memiliki banyak peradaban. Orang-orang Arab Syamiah telah mendiami Suriah sejak 500 tahun sebelum Masehi. Di sana telah berdiri peradaban-peradaban kuno yang meliputi. Yang pertama adalah peradaban Amuriyah. Yang kedua adalah peradaban Vikinia. Hubungan baiknya dengan Raja Charlemagne dimanfaatkan oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembangkan hubungan dagang, termasuk dengan para pedagang Viking. Viking mengembara melewati lautan luas. Yang ketiga adalah peradaban Kanaan, peradaban baru setelah banjir besar Nabi Nuh. Mereka memulai hidup baru di tempat yang baru, berdasarkan tauhid. Kaum Nabi Nuh lalu beranak pinak. Sebagian besar tetap menetap, sebagian memilih untuk pergi mencari daerah baru. Kaum Nabi Nuh inilah yang akhirnya ikut mendiami wilayah-wilayah Eropa dan Afrika. Yang keempat adalah peradaban Aramiyah. Yang kelima adalah peradaban Anbat, cikal bakal kaum Nabi-Nabi Saleh, yaitu Samud. Suku Nabat membentuk kerajaan Nabati yang berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi hingga 40 Masehi. Yang keenam adalah peradaban Tadmur. Sumber kemakmuran kota Tadmur adalah kafilah-kafilah dagang. Warga Tadmur terkenal sebagai saudagar-saudagar yang mendirikan koloni-koloni di sepanjang jalur sutra dan berdagang di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Kemakmuran Tadmur tampak jelas pada bangunan-bangunan megah seperti kolonade besar, kuil Dewa Bel, dan gedung-gedung makam yang menjulang tinggi, laksana menara. Kesukubangsaan warga Tadmur adalah perpaduan anasir-anasir Amori dan Arab. Yang ketujuh adalah peradaban Ghossan. Terbangunnya kerajaan Ghossan bertempat di Jazirah Arab Utara, tepatnya Syam di mana dianggap sumber mata air. Kerajaan ini terbentuk pada 210 hingga 641 Masehi. Dan yang kedelapan adalah peradaban Munazaroh. Allah juga mengutus para nabi untuk berdakwah di sana dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Beberapa nabi yang diutus ke Syam diantaranya. Yang pertama ada Nabi Lut untuk kaum laknat Sodom dan Amurah yang berada di perbatasan Palestina dan Yordania. Yang kedua ada Nabi Ishak, diutus untuk bangsa Kan'an yang berada di Al-Khalil atau Hebron, Palestina. Kaum Kan'an adalah kaum peradaban baru Nabi Nuh. Yang ketiga adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub dilahirkan di tanah Al-Khalil atau Hebron, Palestina, berdakwah untuk kaum Kan'an, kaum peradaban baru Nabi Nuh. Kemudian ada Nabi Ayub. Beliau lahir di dataran Hauran, Syria atau Yordania, bangsa Arami dan Amori, Syria dan Yordania, berdakwah untuk kaum Bani Israel. Yang kelima ada Nabi Daud, lahir di Palestina, berdakwah untuk kaum Bani Israel. Yang keenam Nabi Sulaiman, beliau diutus di Palestina untuk Bani Israel yang keras kepala. Yang ketujuh ada Nabi Ilyas, diutus di Ba'laba atau Lebanon. Beliau diutus kepada Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Kemudian yang ke-8 Nabi Ilyasa, diutus di Jabar Damaskus untuk berdakwah pada kaum Bani Israel. Yang ke-9 ada Nabi Zulkifli, berdakwah di Damaskus dan sekitarnya untuk kaum Bani Israel dan Fir'aun atau Raja Mesir. Yang ke-10 ada Nabi Zakaria, berdakwah di Palestina, berdakwah untuk kaum Bani Israel. Yang ke-11 ada Nabi Yahya, diutus di Damaskus, berdakwah pada Bani Israel. Dan yang ke-12 ada Nabi Isa, berdakwah untuk Bani Israel yang ada di Palestina. Peradaban terakhir yang dibahas di video ini adalah peradaban Mesir kuno. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza Palestina dan Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil, sekitar 40.000 km. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari Gunung Sahara yang jarang dihuni. Penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu sejak orang Mesir primitif periode perkembangan Neolitik sampai pada perkembangan peradaban masa kekuasaan para Firaun absolut. Peradaban Mesir kuno dimulai pada sekitar tahun 3150 sebelum Masehi dengan adanya persatuan kelompok-kelompok yang ada di lembah Sungai Nil. Penduduk Mesir sudah menggunakan peralatan dimulai sejak masa
Paleolitik dan Neolitik, atau zaman batu tua dan batu muda. Kemajuan bangsa Mesir lebih ditopang oleh hasil bumi yang subur. Sejak pradinasti sudah terjalin kerjasama dalam pembuatan kanal dan irigasi. Orang-orang Mesir kuno membuat dua peradaban yang cukup terkenal. Yang pertama adalah peradaban Firaun. Pencapaian peradaban Mesir kuno pada peradaban ini adalah munculnya teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obelisk. Kemudian munculnya pengetahuan matematika, teknik pengobatan, pembuatan sistem irigasi dan agrikultur, pembuatan kapal pertama yang pernah diketahui, teknologi tembikar, glasir bening dan kaca, pembuatan seni dan arsitektur yang baru, penulisan sastra Mesir kuno dan traktat perdamaian pertama yang pernah diketahui. Yang kedua adalah peradaban Hyksos. Kisah klasik suatu bangsa pindah adalah masa paceklik. Bangsa ini berhasil memanfaatkan kelemahan penguasa Mesir pada saat itu dan membentuk 4 dinasti penguasa Mesir selanjutnya. Tidak hanya di Irak dan Syam saja, Allah juga mengutus nabi-nabi untuk berdakwah kepada orang-orang Mesir kuno, serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Beberapa nabi yang diutus ke Mesir adalah: yang pertama ada Nabi Yusuf, yakni nabi dan rasul yang diturunkan di Mesir yang pertama di Memphis, sekarang Mesir. Beliau diperintahkan berdakwah kepada bangsa Kan'an dan Firaun di Mesir. Yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah di daerah Sinai di Mesir untuk kaum Bani Israel yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam, yakni Firaun. Yang ketiga ada Nabi Harun. Nabi Harun berdakwah di Mesir, tepatnya di Sinai. Dialah yang selalu bersama dengan Nabi Musa dalam menghadapi gempuran kekejaman Firaun. Dalam kata lain, Nabi Harun adalah juru bicara Nabi Musa. Dan begitulah penjelasan singkat tentang peradaban awal manusia, yakni pada masa Nabi Adam, dan peradaban selanjutnya yang dapat mengubah dunia. Kesimpulan pada video ini adalah peradaban manusia terus berkembang mengikuti zaman yang berubah. Pergantian pemimpin, perebutan kekuasaan, perang memperebutkan wilayah itu hal yang wajar dalam memperbarui peradaban. Seorang pemimpin yang baik bisa dilihat dari cara kerjanya membawa peradaban yang dipimpin menuju peradaban yang lebih baik. Nabi atau khalifah di bumi ikut ambil bagian dalam perubahan peradaban, di samping pemimpin atau raja itu sendiri. Para khalifah bumi mencegah para pemimpin wilayah untuk berbuat syirik, mungkar, sombong, dan perbuatan jelek lainnya yang dibenci oleh Allah SWT. Peradaban-peradaban yang besar tadi menjadi langkah awal kita membuat peradaban manusia yang jauh lebih baik, yang tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Demikian presentasi singkat yang saya buat. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pembuatan video presentasi ini. Terlepas dari itu, semoga video ini tetap dapat membantu teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.